Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua dilindungi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Baik, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah katekesi atau sebuah pencerahan tentang kerusakan lingkungan atau ekologis kita saat ini yang disebabkan oleh kita manusia sendiri. Dengan tema berteologi ekologi kontekstual. Dengan keadaan yang sungguh kontekstual saat ini adalah pencemaran lingkungan pada Sungai Ciliwung. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu bagaimana dan seperti apa pencemaran yang terjadi di Sungai Ciliwung. Hampir di setiap media, di setiap berita atau setiap surat kabar, TV dan majalah. Dan mungkin ada yang sudah menerjuni langsung medan atau daerah tersebut. Kita tahu seperti apa pencemaran yang terjadi di sana. Dalam berbagai berita, kita mengetahui bahwa pencemaran pada Sungai Ciliwung tersebut disebabkan oleh berbagai ulah manusia yang begitu malas, egois, dan kurang kesadaran, dan pendidikan yang lemah mengenai kehidupan bersama. Di mana masyarakat membuang sampah atau membuang limbah sembarangan, tidak pada tempatnya, dan tanpa berpikir akibat yang akan terjadi. Mereka tidak berpikir akan anak cucu mereka yang akan datang dan bagaimana resiko yang terjadi. Saudaraku yang terkasih, dari berbagai cerita kita mengetahui bahwa akibat dari tindakan mereka itu yang menjadi sorotan sekarang, yakni terjadi kerusakan lingkungan Sungai Ciliwung sekarang. Sebegitu kotor dan dekil, bau yang tak sedap terdapat di sekitar dan sepanjang sungai tersebut. Saudaraku yang terkasih, dengan pencemaran pada Sungai Ciliwung menghasilkan bahan tostik yang berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan manusia. Terjadi banyak kematian biotik dan ekosistem lainnya dalam sungai. Terjadi banjir yang kita ketahui hampir setiap saat, lebih-lebih pada musim hujan di daerah Jakarta. Itu bersumber dari Sungai Ciliwung tersebut. Timbul juga berbagai penyakit sampar yang menimpa makhluk hidup maupun manusia. Dan dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air tersebut juga berdampak pada suatu hal yang mengerikan, yaitu berdampak pada kematian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga dan merawat lingkungan kita agar terhindar dari berbagai kerusakan lingkungan, sehingga tidak membawa dampak yang merugikan kita dan banyak orang. Sehingga kesejahteraan kehidupan kita dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dikehendaki Tuhan maupun kita sendiri. Dengan berlandaskan pada apa yang ditawarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita ini, yakni dari ekologis, yakni dari ekoteologi, ajakan gereja, dan juga bagaimana perkataan Tuhan dalam kitab suci mengenai menjaga dan merawat lingkungan kita saat ini. Yang pertama kita lihat adalah pandangan ekologi teologi. Teologi memberikan pandangan bahwa alam adalah manifestasi dari kekuasaan dan keindahan nama-nama Tuhan. Pada saat yang sama, alam adalah tanda dari keberadaan Tuhan yang paling jelas. Adapun adalah kepercayaan Tuhan sekaligus manifestasinya. Pada tahun lalu yang kedua adalah ajaran gereja. Dalam melihat keadaan lingkungan yang semakin rusak ini, Gereja Katolik telah turut ambil bagian dalam memberi gerakan untuk menjaga dan merawat bumi, seperti diantaranya adalah Laudato Si, di mana kita diberi pencerahan atau gambaran tentang pertobatan ekologi untuk semua umat Katolik, yakni memelihara rumah kita bersama. Di sini kita patut meneladani seorang figur Bapak Fransiskus dari Assisi yang sangat menghargai dan mencintai semua alam semesta ini sebagai saudara. Yang berikut adalah dokumen lingkungan. Inti tujuan
Inti tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan yang dilakukan serta berbagai gerakan gereja teologi lingkungan hidup, ekoteologi, di mana gereja bergerak dan berperan dalam era globalisasi. Saudaraku yang terkasih, dan untuk yang ketiga yaitu bersumber dari kitab suci. Alkitab merupakan sumber nilai dan menjadi moral Kristiani yang menjadi pijakan dalam memandang dan mengapresiasi lingkungan dan alam. Alkitab berisi tentang ajakan untuk manusia agar memberikan penghargaan tertinggi terhadap ciptaan Allah yang lainnya, termasuk alam dan lingkungan hidup, demi mencerminkan karakter Kristen sejati. Berikut adalah beberapa pandangan Alkitab tentang lingkungan hidup sebagai saudara sesama ciptaan Allah yang mesti kita hormati dan kita hargai. Yang pertama adalah perikop dalam kitab Mazmur bab 104, di mana mengatakan semua ciptaan adalah suatu hal yang berharga dan mencerminkan keagungan Allah. Sehingga mari kita memahami perikop ini dan mulai menyadari bahwa yang lain selain manusia juga dicintai Allah. Ayat yang kedua adalah Kolose bab 1 ayat 15-25, di mana mengatakan semua ciptaan atau kosmos diselamatkan melalui Kristus. Dapat disimpulkan bahwa baik manusia maupun segala ciptaan atau makhluk yang lain merupakan suatu kesatuan kosmis yang memiliki nilai yang berakar dan bermuara di dalam Kristus. Yang berikut adalah berkuasa, di mana kita melihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-28. Allah memberikan tugas atau amanat kepada manusia untuk menjaga dan merawat bumi ini agar tercipta dan terpenuhi kesejahteraan di seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini. Bukan dipandang sebagai pemberi hak tertinggi kepada manusia atau antroposentrisme. Dengan pemahaman ini sekiranya menyadarkan kita untuk merawat dan mencintai segala macam lingkungan kita. Tidak hanya sekedar pada Sungai Ciliwung, tetapi semua lingkungan alam ini agar tercapai tujuan Allah dan keselamatan kita semua. Di akhir katekesi ini, saya ingin meminta kita semua untuk merefleksikan semua ini dengan satu pertanyaan refleksi untuk membangkitkan kesadaran kita semua dalam menjaga tatanan ekologi kita ini, yakni apa pesan Allah dalam Mazmur 104, Kolose bab 1 ayat 15-23, dan Kejadian bab 1 26-28, serta berbagai ajaran gereja seperti dokumen lingkungan dan Laudato Si untuk saya sebagai panggilan untuk hidup bersama dan mencintai ciptaan Allah yang lain. Sekian, semoga bermanfaat dan dapat kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita.